Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Oktavia dengan nomor NIM 209211176, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan materi pasar valuta asing untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional. Apa sih pasar valuta asing itu? Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa atau pasar valuta asing atau yang dikenal dengan foreign exchange market. Pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu masa uang. Menurut Madura tahun 2000, pasar falas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Atau jika diartikan secara sederhana, pasar falas adalah perdagangan mata uang atau valuta suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan foreign exchange rate di Indonesia dikenal dengan kurs valuta asing. Pada tahun 1996, Kuncoro menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari suatu negara ke negara lain. Sebagai contoh yaitu suatu perusahaan multinasional Amerika Serikat yang mendirikan pabrik di Inggris. Pada akhir tahun, selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris dalam bentuk pound sterling ke kantor pusatnya di Amerika Serikat dalam bentuk US dollar. Maka untuk mengkonversikan mata uang pound sterling Inggris ke dalam US dollar diperlukan adanya pasar valuta asing. Menurut survei BIS atau Bank International for Settlement, Bank Sentral Dunia yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari 1,4 triliun US dollar per harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI atau Return on Investment atau tingkat pengembalian investasi. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki resiko yang tinggi. Karena hal ini wajar ketika tahun 1997 terjadi krisis keuangan di negara Asia, begitupun tahun 1991 di Amerika. Dalam pasar falas tidak ada keseragaman. Dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan atau over the counter sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan suatu sama lain, di mana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar yang bertransaksi. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Selanjutnya itu ada fungsi pasar valuta asing. Menurut Jamli pada tahun 1992 dan Salvotre pada tahun 1997, fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional yaitu: yang pertama, ada tempat transfer dana atau daya beli dari suatu negara dengan mata uang negara tersebut atau mata uang negara lainnya. Transfer dana tersebut biasanya dilangsungkan melalui proses telegrafik atau elektronik, di mana setiap transaksi diinstruksikan melalui jaringan kabel elektronik. Melalui jaringan elektronik tersebut, sebuah bank domestik memberikan instruksi kepada salah satu bank koresponden yang berada di salah satu pusat moneter di luar negeri untuk membayarkan sejumlah mata uang lokal di mana bank korespondensi itu berada, sehingga merupakan valuta asing bagi bank domestik yang memberikan instruksi kepada seseorang, sebuah perusahaan atau memasukkannya ke rekening tertentu. Dengan diperkenalkannya sistem layanan telepon langsung jarak jauh di seluruh dunia, peranan mesin telegram atau telex telah digantikan oleh telepon yang dihubungkan dengan jaringan komputer. Prosesnya menjadi semakin canggih dan cepat sehingga kegiatan keuangan internasional semakin dinamis. Para pedagang valuta asing senantiasa siap siaga
untuk mengadakan transaksi valuta asing dari rumah-rumah dan dari kediaman masing-masing manakala komunikasi tengah malam membangunkan mereka, karena ada perkembangan penting di salah satu pusat keuangan di benua lain. Alat-alat canggih di bidang komunikasi seperti monitor, komputer portabel yang hanya seukuran telapak tangan manusia, dan sebagainya, memungkinkan para pedagang valuta asing di seluruh dunia terus memantau pergerakan kurs. Fungsi pasar valuta asing yang kedua itu sebagai fungsi kredit. Artinya bahwa pasar itu juga menyediakan kredit atau pinjaman untuk membiayai berbagai transaksi internasional. Kredit tersebut biasanya diberlakukan apabila barang-barang yang diperjualbelikan sudah ada di tempat transit, atau memberikan kesempatan bagi pihak pembeli barang tersebut untuk menjual terlebih dahulu, sehingga ia bisa melakukan kegiatan perdagangan sekalipun tidak didukung oleh uang tunai. Dengan adanya kredit, pihak penjual pertama akan memperoleh pembayaran dari pihak bank, sedangkan pihak bank itu akan memperoleh pembayaran lain sebagai gantinya dari pihak pembeli itu ketika berhasil menjual barang yang baru dibelinya itu ke pihak lain. Secara umum, para pengekspor memberi tenggang waktu hingga 90 hari bagi para pengimpor untuk membayar. Waktu itu dianggap cukup untuk memberi kesempatan kepada pengimpor untuk menjual barang-barang yang baru dibeli, untuk memperoleh dana yang nantinya akan ia gunakan untuk membayar pihak bank lain yang akan menyediakan pembayaran itu. Selanjutnya, bank tersebut akan menerima pembayaran dari pihak pengimpor. Fungsi pasar valuta yang ketiga yaitu sebagai sumber fasilitas pemagaran resiko kurs atau hedging, atau mengurangi resiko valuta asing dan wahana spekulasi mata uang. Transaksi-transaksi spekulasi dan transaksi yang dilakukan dalam rangka menghindari risiko kurs merupakan dua transaksi tersebut terbesar berikutnya dalam perdagangan valuta asing dunia. Materi yang ketiga yaitu pengguna pasar valuta asing. Pergerakan nilai valuta asing selalu berubah-ubah dalam hitungan menit bahkan detik. Perubahan ini dipengaruhi oleh hukum supply atau penawaran dan hukum demand atau permintaan yang melibatkan berbagai pelaku pasar dengan berbagai kepentingan. Menurut Berlianta, pada tahun 2004, pelaku pasar valuta asing antara lain yang pertama ada bank sentral. Bank sentral suatu negara berkepentingan terhadap falas dengan tujuan untuk menstabilkan posisi nilai tukar mata uang tersebut yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Intervensi ini bertujuan agar pergerakan falas tetap terkendali sehingga berada dalam batas toleransi. Yang kedua itu ada perusahaan. Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber daya yang baru dan akan lebih murah, terutama dalam hal bahan baku. Karena itulah perusahaan melakukan impor barang dari luar negeri. Perusahaan juga melakukan kegiatan eksplorasi pasar untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan timbul pendapatan dengan mata uang lain atau melakukan transaksi ekspor. Untuk kegiatan ekspor-impor inilah perusahaan membutuhkan falas. Yang kedua yaitu ada masyarakat atau perorangan. Masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah untuk mencari sumber penghasilan tambahan, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Dan faktor yang kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat di luar negeri. Dan yang keempat yaitu ada bank umum. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain, dan untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya itu ada broker atau dealer. Broker bertugas menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Peran mereka adalah untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. Yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Adapun studi kasus untuk materi pasar valuta asing yaitu krisis moneter finansial Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis nilai tukar beberapa mata uang Asia dimulai dari terpuruknya nilai tukar baht Thailand terutama terhadap dolar Amerika pada awal tahun 1997. Kuatnya fundamental ekonomi Indonesia saat itu membuat pemerintah berkeyakinan bahwa krisis mata uang tersebut tidak akan terjadi di Indonesia.
Akan tetapi, sejarah mencatat lain. Keguncangan mulai terlihat pada saat spekulan mulai mengarahkan spekulasi mereka pada rupiah. Pada tahap awal serangan, spekulasi terhadap mata uang rupiah dihadapi pemerintah dengan intervensi dalam pasar valuta asing. Gencarnya serangan spekulasi terhadap mata uang rupiah dan terbatasnya jumlah cadangan devisa menyebabkan pemerintah harus memperlebar batas intervensi pada bulan Juli 1997. Hal tersebut tidak berlangsung lama karena tindakan pemerintah yang dimaksud untuk menyelamatkan cadangan devisa tersebut menimbulkan moral hazard. Pada bulan Agustus 1997, pemerintah memutuskan untuk mengganti kebijakan nilai tukar dari mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Keadaan semakin memburuk sehingga pemerintah merasa perlu untuk meminta bantuan International Monetary Fund atau IMF dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Pada tahun 1998, inflasi tinggi dan rupiah terdepresiasi. Presiden Soeharto menandatangani LOI pertama yang berisi 50 butir program perbaikan ekonomi termasuk amandemen Undang-Undang Perbankan dan revisi RAPBN 1998. Tercatat di Studi Ekonomi BLBI pada tahun 2006. Penyebab krisis 1997 sampai 1998 yaitu menurut Iriana dan Solholm pada tahun 2002 serta Arafat pada tahun 2009 sepakat bahwa krisis disebabkan oleh penularan dari Thailand yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan makro. Pasar modal dan pasar valuta sementara tidak berjalan secara beriringan. Investasi dalam aset keuangan melonjak drastis sementara akumulasi aset fisik semakin menurun. Pada tahun 2000, Nemat Mejat menambahkan ada 3 faktor yang menyebabkan krisis, yaitu fundamental makroekonomi, kapitalisme, dan kepanikan serta penularan kebijakan di Asia Timur. Pada tahun 2002, Irana dan Solholm mengatakan kerentanan disebabkan salah satunya adalah oleh nilai tukar. Variabel ini disebutkan khusus oleh penelitian IMF karena termasuk ke dalam fundamental ekonomi. Dalam penelitian ini yang dilakukan Salamah pada tahun 2001, para spekulan mengetahui bahwa banyak negara di Asia yang punya hutang luar negeri jangka pendek yang jatuh tempo. Para spekulan berusaha mengambil untung dengan nilai jual tinggi terhadap kurs dolar yang sedang mereka butuhkan. Spekulan memborongnya sehingga dolar Amerika Serikat menjadi langka dan nilai uang domestik menurun secara drastis. Sejak Juli 1997, nilai tukar rupiah terus merosot tajam. Pemerintah melakukan tindakan pengetatan rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN atau yayasan dari bank-bank ke BI, serta pengetatan anggaran pemerintah. Ternyata kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. Akibatnya masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akhirnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional terguncang. Inflasi yang tinggi terjadi pada awal Juli 1997, kemudian terus meningkat pada tahun 1998 hingga 77,6%, mengganggu pasar barang dan jasa, impor dan ekspor, konsumsi dan lainnya. Globalisasi pasar dunia yang semakin meluas membawa konsekuensi liberalisasi pada pasar internasional. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya mengendalikan moneter terhadap tekanan perekonomian dunia. Dalam kondisi seperti ini, proses pembentukan harga, nilai tukar mata uang, suku bunga, indeks saham, harga komoditi ikut ditentukan oleh perekonomian negara-negara lainnya. Sekian pembahasan materi pasar valuta asing. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.